Saya Ayu Anggreni dengan NIM 0502118119240999. Saya berasal dari kelas Teknik Pertanian Indralaya. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mata kuliah elemen mesin yang berjudul belt. Ada beberapa macam belt yang akan saya jelaskan di sini, yaitu ada flat belt, V-belt, dan juga perhitungannya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya akan share screen, PowerPoint yang telah saya siapkan. Yang pertama yaitu flat belt. Jadi, flat belt di sini biasa disebut juga dengan sabuk rata, yaitu jenis belt yang paling sederhana. Biasanya terbuat dari kulit atau juga berlapis karet. Permukaan pulinya juga rata dan juga halus. Oleh karena itu, gaya penggeraknya dibatasi oleh gesekan murni antara sabuk belt dan juga pulinya. Beberapa perancang suka memakai flat belt ini untuk mesin-mesin yang rentan, karena belt harus slip. Jika suatu torsi dapat meningkat sampai pada tingkat yang cukup tinggi, akan merusak mesin tersebut. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis flat belt. Yang pertama, flat belt dari kulit, flat belt dari rajutan dan tekstil, dan juga belt plastik dan belt berlapis majemuk. Untuk menentukan jenis belt mana yang bakal kita pakai, itu kita harus memperhatikan dua unsur ini. Yang pertama kita harus menentukan daya KW, yang kedua kita harus menentukan putaran RPM-nya. Kemudian di sini ada juga jenis-jenis transmisi flat belt-nya. Di sini ada terdapat 6 jenisnya. Yang pertama ada open belt drive, digunakan untuk memutar kontrol yang digerakkan dengan arah yang sama dengan mengemudi katrol. Di sini sudah ada lampiran gambar yang kira-kira seperti itu beltnya bekerja. Jadi dia merupakan belt yang terbuka. Yang kedua ada crossed belt drive, biasanya digunakan untuk memutar katrol penggerak berlawanan arah mengemudi puli. Jadi bisa kita lihat di gambar juga, di situ beltnya itu berlawanan arah atau membentuk silang. Yang ketiga ada quarter turn belt drive, yang keempat ada belt drive with idler pulley, yang kelima ada compound belt drive, dan yang keenam ada stepped or cone pulley. Di situ kita bisa lihat contoh bagaimana beltnya itu sesuai atau berdasarkan dengan jenis transmisinya. Selanjutnya di sini ada spesifikasi flat belt untuk mempertimbangkan beltnya. Yang pertama ada jenis sabuk atau jenis belt, kemudian ada lebar belt dan juga perpanjangan awal. Jika salah satu dari faktor-faktor ini berubah, maka belt harus dihitung ulang. Jenis material sabuk transmisi Dayat itu termasuk polyester, aramid, dan polyamida. Untuk penjelasannya, yang pertama polyester itu adalah bahan yang paling umum karena rasio harga terhadap nilai. Yang kedua ada aramid, adalah pilihan kuat untuk belt panjang karena pengambilan pendek dan akurasi tinggi untuk jumlah putaran atau RPM dan kecepatan beltnya. Dan yang terakhir itu ada polyamida, itu dapat diandalkan dan memiliki umur yang panjang. Tadi kita sudah bahas mengenai flat belt. Sekarang kita memasuki V-belt atau sabuk V. Jadi V-belt adalah sebuah transmisi penghubung berbahan karet dengan penampang trapesium. V-belt berfungsi untuk menghubungkan secara mekanis dua poros yang berputar. Belt juga digunakan sebagai sumber penggerak, penyalur daya efisien, atau untuk memantau
pergerakan relatif. Belt ini dilingkarkan pada puli atau katrol seperti gambar-gambar yang telah kita lihat sebelumnya. Kemudian di sini ada 9 jenis sabuk V-belt. Sabuk V atau V-belt maksud saya. Yang pertama ada V-belt jenis standar. Yang kedua ada V-belt yang mempunyai lap tunggal dan ganda. Selanjutnya V-belt penampang pendek, V-belt tipe L, narrow V-belt atau tipe sempit, V-belt bersudut lebar, V-belt putaran variabel, sabuk gigi penampang pendek, dan juga double V-belt. Kemudian untuk pemakaian V-belt itu digunakan untuk memindahkan tenaga dari satu poros ke poros lain pada putaran sama atau berbeda dengan perantara puli. Yang kedua ada V-belt mempunyai penampang trapesium terbuat dari bahan Kevlar yang tahan gesek dan tahan panas. V-belt dalam mentransmisikan daya terus bergesekan dengan puli, sehingga V-belt harus diperiksa secara berkala atau terus-menerus. Pada buku manual V-belt diperiksa setiap 10.000 km dan diganti setiap 25.000 km atau V-belt sudah aus ya. Standar ukur lebar V-belt adalah 18,2 mm dan limitnya itu 17,2 mm. V-belt yang telah aus ditandai dengan retak-retak dan lebar V-belt sudah melebihi limit, maka harus diganti dengan V-belt yang baru, atau jika tidak diganti dengan yang baru maka akan mengakibatkan kerusakan mesin. Selanjutnya di sini ada desain alat perancang. Di sini kita bisa lihat yang nomor 1 itu adalah puli A atau pada poros, kemudian yang di atasnya itu adalah puli B yang nomor 3, puli B pada engine, dan yang itu yang panjang adalah V-beltnya. V-belt ini dikatakan V-belt karena beltnya itu berbentuk V. Baiklah, di sini sudah saya siapkan video pembelajaran mengenai perbandingan antara flat belt dan juga V-belt. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Welcome to Academic Gain Tutorials. In this video, we will look into the differences between flat belt drive. A flat belt has rectangular cross-section where a width is significantly larger. It uses a cylindrical pulley where the bottom surface of the belt comes in contact with the outer surface of the pulley. On the other hand, the belt has trapezoidal cross-section with width comparable to height. It employs a pulley having corresponding V-groove to accommodate the V-belt. Both the side surfaces of the belt remains in contact with the pulley. Flat belt is a jointed belt, whereas V-belt is jointless. So, let's look into the basic differences between flat belt drive and V-belt drive in a tabular form. Difference number 1. Flat belts have a rectangular cross-section, where width of belt is much larger than thickness, whereas V-belts have a trapezoidal cross-section, where maximum width is almost aimed at the thickness. Number 2. The pulleys for flat belt drive are simple in construction and thus cheaper, whereas, in V-belt drive, pulleys must contain V-slot to accommodate V-belts. Slot angles must match with that of the belt, and transmission capacity will reduce. Thus these pulleys are costlier. Number 3. In flat belt drive, only one surface of the belt remains in contact with the pulley, whereas, in case of V-belt drive, two inclined surfaces continuously remain in contact with the pulley. Number 4. In flat belt drive, wide range of velocity ratio can be obtained by utilizing stepped pulleys of different diameters and easily shifting belt from one pulley to another, whereas, such shifting provision does not exist in V-belt drive. Number 5. In flat belt drive, flat belts can be used for transmitting power to a long center distance, even up to 15 meters, whereas V-belt drive is suitable for power transmission in short center distance, usually below 1 meter. Number 6. Flat belt drive can be used either in open configuration or in crossed configuration, whereas V-belt is always used in open configuration. Number 7. Efficiency of the flat belt drive is comparatively higher, whereas efficiency of the V-belt drive is low. Number 8. Power transmitting capability of flat belt drive is low, whereas V-belt drive can transmit comparatively high power because of increased friction force due to ejection. Number 9. Flat belt drive is suitable when velocity ratio is up to 4:1, whereas higher velocity ratio, up to 7:1, can be obtained by V-belt drive. Number 10. Slip occurs frequently in flat belt drive.
thus is not a positive drive, whereas, due to higher friction force for wedge action, slip does not occur at low speed in V-belt drive. However, if load exceeds the rated capacity, then slip may occur. Number 11. Flat belts are jointed or hinged, so their operation is noisy, whereas V-belts are endless, so their operation is quiet. Number 12. Flat belt drives are usually suitable for horizontal power transmission, whereas V-belt drives are preferred for transmitting power in any direction, even when belt is vertical. Number 13. Flat belts are also relatively cheaper, whereas V-belts are costlier. And difference number 14. Flat belts are commonly used in belt conveyor, sawmills, food industries, etc., whereas V-belts are commonly used electric pumps, compressors, machine tools, etc. Oke, baiklah, itu tadi video penjelasan mengenai flat belt drive dan juga V-belt drive. Selanjutnya di sini kita akan memasuki perhitungan V-belt. Contoh perhitungannya yaitu sabuk yang digunakan untuk mentransmisikan putaran dari puli motor atau puli A ke puli B pada perancangan mesin ini adalah jenis sabuk V-nya atau V-belt. Pemilihan sabuk tersebut bertujuan untuk memperkecil terjadinya slip pada saat mentransmisikan daya dan putaran. Yang diketahui yang pertama diameter puli motor DP1 yaitu 15 mm. Yang kedua ada putaran puli penggerak N1 yaitu 1400 foot per menit. Kemudian diameter puli DP2-nya yaitu 9 mm dan juga jarak antara sumbu poros puli A pada sumbu poros puli B atau C itu 600 mm. Nah, untuk menyelesaikannya di sini kita langkah pertama itu ada mencari panjang sabuk V yang dibutuhkan atau disimbolkan dengan L. Jadi rumusnya itu 2 dikali C ditambah dengan D puli 2 plus D puli 1 dikali V per 2 ditambah dengan D puli 2 dikurang D puli 1 kuadrat per 4A. Dan didapatkan hasilnya itu adalah 1333,95. Karena hasil dari yang kita hitung yaitu 1333,95 mm itu tidak terdapat di pasaran dari tabel panjang sabuk standar, maka kita mengambil yang mendekatinya saja. Yaitu yang mendekati adalah 1330 mm. Langkah yang kedua, di sini kita akan mencari jarak sumbu poros sabuk V atau dilambangkan dengan B dengan rumus 2L dikurang 3,14 dikali dengan DP2 ditambah DP1 didapatkan hasilnya itu 2896,86 mm, maka C-nya yaitu 609,23 mm. Langkah selanjutnya di sini kita akan mencari kecepatan yang keliling puli penggerak atau V-pole dengan rumus VP sama dengan V dikali D puli dikali dengan N input per 1000 dikali 60. Didapatkan hasilnya 13,18 meter per sekon. Langkah selanjutnya itu kita akan mencari gaya keliling yang timbul atau F-rate dalam satuan kilogram. Dengan rumus F-rate sama dengan 102 dikali N per V-pole. Didapatkan hasilnya 108,34 kg. Selanjutnya di sini kita akan mencari gaya sisi tarik atau gaya ini untuk memutar pulinya. Di sini sudah didapatkan rumusnya itu F1 sama dengan FE dikali dengan E mu theta per E mu theta, di mana E itu bilangan eksponen yang nilainya 2,7183, mu itu koefisien gesek yaitu 0,28 dan theta itu sudut kontak pulinya yaitu 173,56 derajat. Nah, dari hasil yang E tadi kita bisa mencari gaya sisi kendarnya.
dengan rumus F2 sama dengan F1 dikurang dengan Fe, dan didapatkan hasilnya yaitu 0,039 kg. Dan angka yang terakhir itu kita akan menentukan jumlah sabuk yang dipakai atau belt yang dipakai dengan rumus N sama dengan PD per PO dikali dengan KO, di mana KO itu faktor koreksinya yang bernilai 0,99. PO-nya itu FE dikali dengan V per 102, hasilnya 0,77 kW, maka didapatkan jumlah sabuk yang dipakainya yaitu 0,808 dalam satu buah atau satu buah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan mengenai materi mata kuliah elemen mesin yang berjudul belt. Jika terdapat kesalahan saat saya menjelaskan, saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.